serta hal-hal yang berhubungan dengan wakaf. Yang menjadi kajian sekarang sesuai dengan topik yang dibebankan kepada kami adalah mengangkat hal-hal yang berbeda pendapat. Tujuan mengangkat yang berbeda pendapat ini adalah supaya kita memahami masalahnya, memahami letak perbedaannya, dan memahami solusi yang diperlukan di sana. Jamaah berbahagia, kita sudah sama maklum bahwa dasar hukum wakaf ini bahkan secara konkret dalam ayat itu tidak ada, kecuali sifatnya umum. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Tidak akan memperoleh kebaikan kecuali kita ingin menginfak apa yang kita cintai, dan perintah kita untuk bekerja kebaikan supaya kita menang dan jaya. Di samping hadis yang sudah populer, yaitu tentang apabila kita meninggal iza mata ibnu Adam yang kata amaluh. Jadi semua amal itu putus kecuali 3. Satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Makna sedekah jariyah disebutkan oleh para ulama adalah wakaf. Jamaah berbahagia, tentang wakaf ini hanya contohnya secara umum apa yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar dalam 2 hadis dengan bentuk yang berbeda yang menyatakan bahwa beliau mendapat sedekah atau mendapat hadiah berupa tanah, yang tanah itu sangat indah. Maka beliau datang kepada Rasulullah. Demikian pula beliau memperoleh dirham, memperoleh 100 saham. 100 saham, yang saham itu adalah di Khaybar, yang memang saham itu dianggap sangat berharga. Sangat berharga. Maka di sini juga kedua-duanya Rasulullah menyatakan hasabta usulaha habasta usulaha wa tasaddaq manfaatahu. Tahanlah asalnya dan bersedekahlah manfaatnya. Demikian pula dengan bentuk uang itu saham, yaitu dianjurkan supaya saham itu juga dikekalkan asalnya dan diambil buahnya, disumbang, disedekahkan buahnya dan sebagainya. Ini adalah dalil umum. Sementara secara khusus tidak ada, kecuali sudah dipraktekkan oleh berbagai negeri Islam, baik di Arab Saudi, di Mesir, di Turki, Malaysia, bahkan juga demikian pula negara kita. Tentang apa dipraktekkan? Tentang wakaf selain yang sudah populer. Karena wakaf itu ada 3 secara umum. Yang pertama wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, toko dan sebagainya yang sudah kita maklumi, dan ini sudah populer di kampung. Kalau wakaf tanah, kebun dan sebagainya yang bisa dirasakan manfaat oleh pihak tertentu dalam hubungan kebaikan. Demikian pula wakaf benda bergerak, mobil kita wakafkan Honda dan lain-lain yang sifatnya manfaatnya diambil dari Honda itu sendiri kepada yang dituju. Dan innya itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah,
dan juga tidak boleh diwarisi. Jamaah berbahagia, dari pendapat para ulama memang hanya Hanafi yang lebih serius masalah ini, karena mazhab Hanafi itu adalah dari sejak awal sudah membolehkan, tidak ada perlu kias-kias ini trik-trik tertentu dalam membolehkan harta wakaf dengan uang. Demikian pula Maliki juga setuju. Hanya saja ada para ulama termasuk Syafi'i yang pada dasarnya tidak boleh diwakafkan uang. Kalau uang tidak boleh diwakaf karena dia akan hilang, akan habis. Jadi hari ini 100, besok sudah habis, atau macam-macam. Yang penting pendapat beliau tidak boleh. Hanya saja dalam pendapat yang baru, bahkan sekarang sudah disebut mazhab Syafi'i juga sependapat dengan wakaf uang ini. Hanya saja uang bukan tidak boleh diwakaf, sama dengan mewakaf makanan. Sudah dimakan tuh apa wakaf itu hilang, karena prinsip daripada wakaf adalah tidak boleh hilang innya. Maka karenanya Imam Syafi'i dalam pendapat yang terbaru menyatakan bahwa bila uang itu telah dijadikan dalam bentuk benda, sebentuk aset, itu boleh saja. Dengan demikian kita mewakafkan uang dan uang itu digunakan dalam bentuk tertentu, misalnya membangun gedung, seperti yang kami sampaikan kemarin, misalnya membangun asrama untuk bisa ditempati oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi itu tidak ada masalah. Jadi dengan demikian para ulama dahulu, para mujtahid sudah memberi aba-aba bahwa wakaf uang itu ada kemaslahatannya. Kemaslahatan. Jadi kemaslahatannya itu lebih abadi. Dan mereka berpendapat al-maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil aniyah ad-dhaifah. Al-maslahatud daimah, ini ada berapa kaidah usul yang menyatakan kemaslahatan yang sifatnya abadi diutamakan dari kemaslahatan yang sifatnya sementara. Jadi dengan demikian wakaf uang itu adalah sifatnya abadi, itu boleh. Dengan demikian majelis ulama telah memberi fatwa pada tanggal 11 bulan 3 tahun 2000 yang menyatakan boleh mewakafkan dengan prinsip yaitu habsul mali yumkinul intifa' bih ma'a baqai aini ala masrafin mubah, yaitu menahan harta yang diambil manfaatnya, menahan suatu bentuk benda yang diambil manfaatnya sedangkan innya masih utuh, masih kekal, yang digunakan kepada kemaslahatan yang dibolehkan. Jadi dengan uraian ini bahkan bisa kita simpulkan fatwa majelis ulama ini telah menyatakan bahwa wakaf uang itu boleh. Kemudian dalam kaitan dengan ini barangkali patut juga kita angkat hal-hal yang berkembang sekarang ini. Hal-hal yang sekarang ini adalah berhubungan dengan perbedaan yang timbul dalam hal wakaf ini, terutama yang digagaskan oleh pemerintah. Kita tidak menolak pendapat pemerintah, tidak juga mendukung. Hanya malam ini kita coba menelusuri bagaimana yang sebenarnya, apa prinsip yang boleh tidak boleh dilanggar, apa saja yang memang tidak ada masalah. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita sudah sangat paham bahwa sumber kita adalah Quran dan hadis, Quran yang hadis. Jadi dengan demikian prinsip-prinsip daripada wakaf itu harus dipahami dengan baik. Yang pertama-tama itu harus kekal innya, jangan hilang. Kalau yang hilang itu tidak boleh.
Itu sedekah namanya, atau zakat. Jadi kalau ada kita mau nyumbang sesuatu untuk kepentingan apa saja yang sifatnya untuk umum, termasuk untuk pembangunan, itu bersedekah, tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau sudah disebut dengan wakaf, maka yang diwakafkan itu harus jelas innya apa, satu, dan yang kedua manfaatnya apa, dan kepada siapa yang diwakafkan. Itu beberapa prinsip: wakif, mauquf, mauquf bih, dan syarat lafaz atau ikrar wakaf. Jadi tidak boleh semena-mena setiap wakaf itu disebut wakaf tanpa memenuhi syarat-syarat. Maka dalam kaitan dengan ini, tentu saja kita ini bukan orang baru, tetapi sudah banyak negara yang telah memberlakukannya, termasuk adalah Mesir. Mesir ini sudah sangat maju dalam wakaf yang dipelopori oleh Ayyub Ayyubi, yang beliau terkenal sebagai pahlawan yang berhasil melawan musuh ketika itu. Dan Mesir sampai sekarang adalah wakaf yang termaju di dunia, karena sumber kekayaan wakaf bisa dipinjam oleh negara. Artinya kekayaannya seperti kekayaan keuangan negara. Jadi tentu terkenal. Demikian pula Turki. Turki itu juga sudah sangat maju, karena apalagi Turki yang bermazhab Hanafi. Tentu tidak ada halangan yang berarti. Yang ada berarti tentang bagaimana mengelola wakaf, terutama dengan wakaf uang, atau dalam istilah yang sekarang ini adalah sesuai dengan mata uang negeri masing-masing. Malaysia, Libya, bahkan Indonesia ini sudah lama juga menerapkan masalah wakaf seperti ini, yaitu pada tahun 1996 ya, kalau tidak salah. Jamaah yang berbahagia, yang menjadi kajian sekarang, coba kita ingin menelusuri bagaimana melahirkan sebuah hukum dan bagaimana menyikapi hukum itu. Yang hukum itu tidak boleh kita simpangi, dan juga ada nilai, karena hak wakaf adalah sumber ekonomi, potensi ekonomi yang besar di dunia. Wakaf, zakat, bahkan di Indonesia saja sudah disebut 4 miliar tanah wakaf di Indonesia. 4 miliar tanah, 4 miliar meter, 4 miliar kapling, kita hanya menyebut 4 miliar saja. Maka karenanya diperkirakan Jakarta saja akhirnya akan dipenuhi dengan harta wakaf. Kenapa? Karena harta wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan, dan apalagi hibah dan sebagainya. Jadi kecuali manfaatnya, maka bisa diperkirakan negeri Islam itu akan penuh dengan harta wakaf, dan harta wakaf itu akan digunakan secara berkesinambungan, sebagaimana yang sudah kita rasakan oleh orang Aceh dengan wakaf Abibuga itu salah satu contoh. Itu akan berlaku sepanjang zaman. Jamaah yang berbahagia, jadi pemerintah juga sudah mencanang upaya memberdayakan wakaf dalam rangka menjawab tuntutan dan tantangan negara kita. Jadi disinilah yang timbul permasalahan, bagaimana bentuk wakaf. Ini sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, supaya wakaf ini bisa menunjang pembangunan nasional dan sebagainya. Bahkan Presiden sendiri, kami baru tadi membaca bahwa
wakaf ke depan tidak hanya untuk kepentingan ibadah, tetapi juga untuk kepentingan pembangunan, untuk kepentingan sosial dan pembangunan ekonomi. Jadi yang menjadi masalah apa? Inilah pertama-tama, bahwa prinsip daripada wakaf, prinsip wakaf adalah kekal inya, itu satu. Maka kalau hal-hal yang diwakafkan berupa semacam sedekah, itu bukan nama wakaf. Maka karenanya semua wakaf itu fungsinya sedekah. Maka ketika Presiden menyatakan tidak untuk kepentingan ibadah saja, sebenarnya tidak ada istilah wakaf yang bukan ibadah. Mungkin beliau ini menerima informasi, atau memang ada berpendapat membedakan antara ibadah mahdah, ibadah seperti yang berlaku. Maka ibadah ini dimaksudkan oleh beliau barangkali tidak seperti salat saja, seperti salat, masjid, membangun madrasah, tetapi adalah juga mencakup membangun kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak masalah kalau memang kita memahami secara teliti. Sebenarnya tujuan daripada wakaf itu ibadah. Ibadahnya adalah bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi hubungan dalam semua aspek kehidupan. Dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Undang-Undang Syariat Islam ini yang sudah diatur. Itu tujuan syariat Islam di Aceh adalah berlaku dalam rangka menjawab semua kebutuhan nasional. Bahkan syariat Islam ini menjadi satu sistem hukum di Indonesia. Jadi dengan demikian tidak ada masalah juga kalau wakaf itu tidak hanya urusan ibadat mahdah, tetapi urusan-urusan kepentingan umat. Bahkan kepentingan umat itu lebih utama dari kepentingan yang sifatnya pribadi. Dan Allah juga menerangkan melalui Rasulnya, menyatakan ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah antuk sifat kurbah, menghilangkan susah orang, antuk ridal ju', menghilangkan lapar, orang tidak lapar. Bahkan Nabi sendiri dengan tegas menyatakan, di an amsi fi hajatin muslim khairun min an a'takifa fi majlis sahran. Saya mengurus kepentingan masyarakat muslim, nah ini dikaitkan dengan muslim, itu lebih baik saya beriktikaf sebulan. Kalau sebulan beriktikaf itu bahagian dari ibadat, tapi Nabi menyatakan mengurus umat Islam yang susah, menjawab tantangan dan tuntutan di lapangan adalah lebih bagus dari sebulan i'tikaf. Dengan demikian urusan umum pun adalah juga ibadah. Maka inilah yang dipelopori oleh Belanda dulu. Belanda bahwa ibadah itu di masjid. Maka kalau orang pergi ke masjid, berzikir dan sebagainya, itu tidak ada masalah karena tidak mengganggu. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan membangkitkan umat untuk maju, itu sudah dipelopori, tidak boleh. Bahkan kalau kita mencari kepentingan dunia, dianggap kita sudah meninggalkan prinsip syariat. Sebab kenapa? Karena agama ini tidak boleh urusan dunia. Sebab urusan dunia itu adalah bukan tujuan syariat. Diibaratkan seperti ini yang kasarnya ya, seperti anjing. Dunia ini seperti anjing. Dunia ini sebagai bangkai. Ini dunia ini kan bangkai. Maka siapa saja yang suka bangkai itu anjing. Maka waktu itu terkesanlah sampai sekarang ada kesan kalau hubungan dengan agama bukan masalah akhirat,
Meskipun sebenarnya akhirat terjadi disebabkan kegiatan di dunia. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia adalah untuk cocok tanam untuk persiapan untuk akhirat dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, yang menjadi masalah bukan masalah ibadah dan bukan ibadah, bukan sosial nasifit, ibadah dalam bentuk sempit, tetapi ibadah dalam bentuk umum. Agama kita ini adalah memberi perhatian yang serius. Jadi dengan demikian mungkin penjelasan dari Bapak Presiden harus diterjemahkan bahwa tidak hanya kepentingan ibadah, memang kepentingan ibadah. Dengan demikian orang yang berwakaf itu adalah bahagian dari ibadah. Mengurus kepentingan masyarakat, membangun jalan, membangun apa saja, itu adalah kepentingan masyarakat, dan itu bahagian dari ibadah. Terkenal masa lalu ada ulama yang merintis menggali sungai, menggali waduk dan sebagainya, dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Maka karenanya Belanda berusaha mencoba menghilangkan semangat jihad pada umat Islam untuk membuat pemisahan antara agama dengan dunia. Jadi sehingga dunia ini mudah dikuasai. Maka pantaslah Indonesia ini dijajah sampai 350 tahun. 350 tahun lamanya. Bagaimana bangsa sampai 350 tahun? Ini berarti apa artinya? Kita sudah bersahabat dengan penjajah sebenarnya. Tidak lagi memiliki pribadi-pribadi yang sudah dianjurkan di dalam agama kita. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita bisa saja menyahuti apa yang telah diperintahkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Hanya saja harus jelas apa prinsip-prinsip wakaf. Yang pertama, yang mewakafkan orang Islam. Untuk apa diwakaf? Untuk apa? Maka ini harus jelas. Umum pun bisa, tidak ada masalah, tapi harus jelas. Jadi apa yang jelasnya adalah sebuah kebutuhan, bukan ini hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh umat Islam itu yang diutamakan, itu tidak boleh. Maka karenanya ada sebuah kaidah usul menyatakan, apa kaidah usul? At-tabaduru alamatul hakikah. Maka asumsi yang terbangun dalam pikiran manusia itulah mungkin mempengaruhi kepada kesimpulan. Kesimpulan apakah kita mendukung, kita bantu dan sebagainya adalah sesuai dengan penjelasan. Karena di dalam kaidah usul juga disebut innal taghayyural ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Artinya hukum itu bisa berubah. Jangankan yang belum ada diwujudkan, yang sudah ada kemudian harus diganti, boleh diganti. Kapan diganti? Kapan diganti? Dengan ada alasan. Maka disebutlah dalam kaidah usul, apa kaidah usul menyatakan bahwa al-hukmu yadurru ma'al illah wujudaw wa adama. Hukum itu beredar berdasarkan alasan. Ada alasan, ada dalil, ada tujuan yang jelas, maka ada hukumnya, walaupun harus diadakan hukumnya walaupun belum ada, atau sudah ada perlu diperbaiki. Ini banyak hal yang sudah diperbaiki. Yang diperbaiki bukan bermakna agama ini dirubah-rubah. Memang agama menganjurkan kita berubah. Jadi kalau Allah sudah menganjurkan berubah, kita tidak ada masalah untuk merubahnya.
Maka inilah yang disebut dengan ad-dinu yusrun. Agama ini lempang, jelas, tidak ada yang kaku, tidak ada yang susah, tidak ada yang sempit. Hanya saja jangan kita menyempitkan diri dengan alasan-alasan yang tidak ada. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berhubungan dengan wakaf uang itu adalah sebuah tuntutan zaman. Dan ini sudah dipraktekkan oleh berbagai negara, termasuk Arab Saudi. Dan di Arab Saudi sendiri banyak sekali yang sudah berubah. Yang kami dulu pernah di Arab Saudi belajar ekonomi syariah. Saya sebelum berangkat ke Saudi ada pemahaman saham itu bukan produk Islam, itu saham. Ketika kami ada rapat di koperasi untuk membeli saham, banyak yang tidak setuju. Saya juga mengalah karena tidak setuju, tidak cukup alasan. Ternyata rupanya saham di Arab Saudi berkembang. Bahkan kitab-kitab di Arab Saudi ada yang menerangkan tentang saham. Ayu sahmin arbah. Jadi saya membeli sebuah saham, sebuah buku, sebuah kitab, bukan buku di sana, kitab. Yang kitab itu berisikan saham mana yang lebih beruntung. Hanya saja yang menjadi masalah sekarang bukan istilah saham yang menjadi haram dan dilarang, tetapi produk saham itu. Kalau memang dia adalah bernuansa non syariah, maka hukumnya haram. Kami baru-baru ini baru menjual saham 401 juta. Kumpulan koperasi kami membeli saham 400 juta. Jadi sekarang sudah ingin dirubah karena saham-saham yang tidak jelas orientasinya kepada syariah kita ganti. Maka sebahagian sudah dijual. Ini 2 produk yang sudah dijual. Jadi tidak perlu disampaikan apa bidang sahamnya. Dan tentu saja akan dikaji oleh orang yang mampu, yang bukan oleh siapa saja seperti saya mengkaji masalah saham. Bahkan kita ketika menjual saham harus bertanya dulu kepada ahlinya. Ada kawan-kawan, ini sudah boleh Pak Ustadz, boleh menjualnya dan beli barang, karena jangan disimpan uang, karena uang itu bisa bermasalah. Ikut-ikut saja kita. Jamaah yang berbahagia, maka dalam prinsip yang perlu diingat, menyikapi permasalahan wakaf ini adalah tidak ada yang ekstrim, dalam arti tidak boleh, dan ada juga yang menyatakan sangat boleh dan sebagainya, tetapi sangat ditentukan dari kriteria yang kita bangun. Kalau wakafnya untuk kepentingan umat dan umat pun diperuntukkan jelas ke mana, maka diikuti. Jangan dianggap bahwa wakaf itu adalah sedekah. Jadi marilah kita membangun pemerintah mulai sedekah. Jadi jangan diterjemah wakaf itu sebagai sedekah umum. Itu saja. Barangkali ini sudah bisa dipahami. Dan tentu saja pemerintah sedang mengkaji. Hanya saja di Aceh juga sudah bergerak sekarang. Pemerintah Aceh ini nampaknya sudah bergerak dalam hubungan menertibkan wakaf. Karena ada hal-hal yang penting. Ada wakaf yang tidak jelas lagi siapa yang urus, atau ada yang sudah diselewengkan. Ini sedang diatur. Namanya apa? Pergub, peraturan gubernur tentang ini, penjabaran daripada undang-undang wakaf, dan sekaligus juga beberapa kebijakan yang sudah ada di Aceh. Dengan demikian diperkirakan ke depan bahwa wakaf di Aceh ini akan tertib, dan bisa diperkirakan juga Aceh akan bangkit ke depan ketika kesadaran berwakaf ini mulai.
salah satu kesedaran timbul ketika manfaat wakaf diyakini dari segi agama sebagai ibadah yang paling berharga, yang selalu mengalir sejak dia meninggal. Dalam kubur sudah mengalir pahalanya sampai kiamat, sampai dihisab dan sampai masuk ke syurga kalau memang tidak ada dosa lain. Jadi itulah, kalau sudah seperti ini, maka bisa saja Aceh ini adalah daerah yang paling banyak, wakafnya. Bahkan sekarang juga sudah diakui oleh negara kita bahwa penertiban dengan adanya Baitul Mal yang mengatur tentang harta-harta agama, baik harta zakat, harta wakaf. Dan sekarang sudah secara khusus dibahas tentang harta wakaf, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan ke depan bisa diberdayakan. Maka ikutlah praktek apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, harta tanah-tanah yang tidak dipakai itu dijual. Ini siapa tanya? Tanah siapa? Tidak tahu lagi. Atau tahu tapi tidak pernah peduli, itu dijual oleh Umar. Jadi sanksi kepada orang yang tidak memberdayakan harta-harta yang dilimpahkan oleh Allah. Jadi demikian pula Sayyidina Umar sendiri ketika mendapat satu hadiah yang besar, beliau menjadi mewakafkan tanahnya masih utuh dan manfaatnya mengalir karena bersedekah dari hasil-hasilnya. Jadi inilah barangkali kelebihan daripada wakaf. Harta wakaf sepanjang kami sendiri mengajak dari murid-murid, dari anak sendiri, supaya harus peka terhadap wakaf ini. Jangan harta orang tua semuanya hanya sebagai warisan, tapi harus sebelumnya diberitahukan kepada pewaris orang tua supaya memberi wakaf, karena wakaf itu akan mengalir pahala. Tidak hanya pahala dengan doa orang, memang doa itu sampai kepada mayit, itu tidak ada khilaf ulama. Doa itu bisa sampai kepada mayit. Tetapi yang terus menerus mungkin kita berdoa terbatas. Tetapi kalau harta yang digunakan, coba bayangkan betapa bahagianya Habib Buga itu, yang setiap tahun, bahkan bukan setiap tahun, setiap saat, karena hotel itu disewa oleh dunia sekarang, itu kembali betapa bahagianya karena mengalir pahala yang luar biasa. Jadi hanya waktu sudah habis sedikit aja. Memang di sini tidak ada pertanyaan. Sebenarnya kalau ada pertanyaan akan lebih menjawab kebutuhan atau keinginan kita para jamaah. Jadi kesimpulannya, jamaah yang berbahagia, bahwa wakaf dengan uang itu sudah ada dan sudah berlaku oleh berbagai negara, dan termasuk Indonesia. Ada pengetahuan ada aturan putusan MUI tingkat pusat dan sebagainya, dan juga sudah ada undang-undang yang mengatur khusus tentang ini, Undang-Undang Nomor 41, dan ada berapa lagi undang-undang lain. Istilahnya, intinya bahwa payung hukum tentang wakaf ini sudah kuat. Satu. Dan yang kedua, pemberdayaan wakaf di Aceh sudah mulai ditertibkan. Bahkan ada gagasan dari anggota DPS, mungkin saya satu di antaranya, yaitu supaya harta-harta wakaf itu disertifikasi, dibuat sertifikat. Jadi sehingga tidak akan bermasalah lagi, karena banyak wakaf-wakaf adalah dikuasai kembali oleh ahli waris. Karena hukum wakaf tidak boleh diwarisi, tidak boleh dihibah, dan tidak boleh dijual.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.